Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 MIPA yang terdiri dari 5 orang akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, yaitu Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beliau merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dalam sejarah Indonesia dan beliau merupakan anak dari Presiden Indonesia pertama, yaitu Soekarno. Ya, seperti kalau dalam film Naruto itu Tsunade sebagai Hokage perempuan yang pertama. Megawati diangkat menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sedangkan sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur yang membekukan lembaga MPR, DPR, dan Partai Golkar. Megawati merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Presiden Megawati Soekarnoputri mengawali tugasnya sebagai presiden dengan membentuk kabinet gotong royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintahan dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk mengajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPK-PN). Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi tersebut terkesan tumpang tindih dan perjalanan pemerintah Megawati kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir. Nah, dalam hal ini ada 3 pembagian. Yang pertama, reformasi bidang ekonomi. Yang kedua, masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Yang ketiga, desentralisasi politik dan keuangan. Kita masuk ke poin yang pertama. Reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh 2 presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menurut perhatian pemerintah untuk memulihkan suatu ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Wakil Presiden Hamzah Has menjelaskan bahwa pemerintahan merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor real dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Selain upaya pemerintahan untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR RI No. 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999 sampai 2004. Sesuai dengan amanat GBHN 1999 sampai 2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Propennas 5 tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Baik, poin yang kedua, masalah desentralisasi dan kedaulatan wilayah. Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah menjadi masalah yang
berujung pada keinginan untuk melepas diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam tetapi hanya mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Dua provinsi yang rentan untuk melepaskan diri dari adalah Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam, dan Papua. Kebijakan represi yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru di kedua provinsi tersebut menjadi alat propaganda efektif bagi kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri. Untuk meredam keinginan melepas diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki presentasi pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. Berdasarkan UU No. 1B per 2001 dan UU No. 21 per 2001, baik Provinsi Nat dan Papua akan menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Upaya Presiden Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintahan pusat dan rakyat Provinsi Nat juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 8 September 2001. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden melakukan dialog dengan sejumlah tokoh Aceh dan berpidato di dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mensosialisasikan UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Nat. Presiden Megawati juga menandatangani prasasti perubahan status Universitas Malikus Saleh Lok Seumawe menjadi universitas negeri. Yang ketiga yaitu desentralisasi politik dan keuangan. Terkait hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pemerintah Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan ekonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999. Seiring dengan dilakukannya UU No. 2 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal, terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintahan pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah mulai dari posisi gubernur hingga bupati seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pejabat yang bertugas di daerah umumnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan memerintah sesuai keinginan pemerintah pusat. Masalah di daerah semakin kompleks saat pejabat bersangkutan kurang dapat mengkomodasi aspirasi masyarakat setempat. Faktor inilah yang membuat isu mengenai otonomi daerah menjadi penting sebagai bagian dari informasi politik dan sosial, terutama di beberapa wilayah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Ya, tambahan penjelasan tentang upaya pemberantasan KKN dan pelaksanaan pemilu 2004. Ya, silakan dibaca ketika Anda merasa longgar dan menambah wawasan saudara-saudara semua yang menonton penjelasan ini. Ini pelaksanaan pemilu 2004. Sekian dari kami, kelompok Andrian, Dava, Yowan, Rizky, dan Ansor. Banyak kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.